Hai Besti, balik lagi sama aku Kiki di channel Kepo Santuy. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita film monster laut berbentuk gurita raksasa yang berjudul Kraken. Apa jadinya jika monster laut legendaris yang selama ini kita anggap mitos ternyata benar-benar ada? Sebuah kapal selam nuklir melaksanakan misi untuk menghancurkan senjata rahasia yang sangat berbahaya. Lantas dalam perjalanannya, kapal selam harus menghadapi berbagai rintangan maut yang berasal dari serangan seekor kraken. Di video ini kita akan membahas alur cerita lengkap, momen menegangkan, dan rahasia di balik munculnya kraken. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya. Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Suatu hari, sebuah kapal selam nuklir milik negara Rusia yang diberi nama Yermak sedang berlayar di Laut Greenland, kawasan Kutub Utara. Sementara itu, di wilayah gletser dekat sana, ada dua orang bernama Julia dan Oscar yang membuat sebuah bom untuk dijatuhkan ke dasar laut. Julia dan Oscar adalah anggota tim pakar geologi, dan pengeboman ini untuk kepentingan penelitian. Sesaat setelah bom dijatuhkan, kru Yermak mendeteksi adanya aktivitas seismik yang terus meningkat. Tak lama kemudian terjadi guncangan besar yang menghantam gletser. Julia dan Oscar bergegas menyelamatkan diri, dan camp milik tim mereka pun hancur oleh ledakan. Di scene lain, Yermak mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan tadi. Sesaat sebelum kapal karam, Kapten Alex berhasil meluncurkan alat pelampung bernama Emergency Buoy yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal SOS. Beberapa waktu kemudian, tim Angkatan Laut Rusia mulai menyelidiki kasus tenggelamnya Yermak. Mereka khawatir karena kapal itu memiliki senjata rahasia yang sangat berbahaya. Agar senjata ini tidak diambil alih oleh musuh, Angkatan Laut akhirnya mengadakan operasi pencarian Yermak dengan tujuan untuk menghancurkan senjata berbahaya itu. Setelah itu, Letnan Kolonel Victor bertemu dengan Laksamana Olsha. Mereka adalah pemimpin ekspedisi pencarian Yermak yang akan dilakukan dengan kapal selam nuklir. Victor ini akan bertugas sebagai kapten kapal, sedangkan Olsha menjadi wakil kapten. Setelah persiapan yang matang, kapal selam bernama Zapoli mulai beroperasi. Ternyata Victor ditunjuk sebagai kapten kapal karena ia adalah adik Alex, Kapten Yermak, salah satu korban tenggelam. Karena hubungan keluarga itulah, Victor diharapkan bisa berjuang dengan maksimal untuk menemukan kakaknya. Agar operasi pencarian lancar, Victor fokus mengarahkan Zapoli ke lokasi emergency buoy yang berhasil terdeteksi oleh timnya. Semua kru kapal berharap mereka bisa segera menemukan Yermak di sekitar lokasi emergency buoy. Di scene lain, Julia dan Oscar sedang terjebak di gletser berusaha mencari pertolongan. Oscar lalu berhasil menghubungi sebuah unit pengeboran minyak di Laut Greenland. Sayangnya, petugas fasilitas tidak bisa mendengar suara Oscar karena sinyal komunikasi terganggu oleh badai salju. Setelah itu, Zapoli tiba-tiba didekati oleh sekawanan paus saat bergerak menuju lokasi emergency buoy. Paus itu sempat bergesekan dengan bagian kapal, sehingga tim Victor pun mulai panik. Kru kapal lalu mengaktifkan sonar dan berhasil mengusir kawanan paus. Namun tak lama kemudian, kawanan paus kembali muncul. Kemungkinan ada peringatan bahaya dari kawanan paus itu. Tak berapa lama, kawanan paus mendadak pergi, seolah-olah mereka menghindari sebuah ancaman. Radar Zapoli lalu mendeteksi objek tidak dikenal yang terus bergerak mendekati kapal mereka. Tim Victor pun tidak tahu makhluk apa yang bergerak ke arah mereka, yang ternyata Kraken. Atas perintah Victor, kru melakukan manuver melarikan diri demi melindungi kapal dari serangan makhluk besar itu. Namun perintah ini ditentang oleh Olsha, karena menurut Olsha, Victor seharusnya menyerang Kraken demi mengurangi resiko. Menurut Olsha,
Manuver melarikan diri ini adalah kesalahan. Dengan memanfaatkan area gletser, Zapolli berhasil menemukan tempat persembunyian yang aman dari Kraken. Kraken pun pergi karena ia tak bisa lagi mengejar kapal tersebut. Begitu Kraken menjauh dari radar, Victor mengarahkan kapal untuk naik ke permukaan. Dan di titik ini, kapal sudah mendekati lokasi emergency buoy. Setelah itu, tim Victor berhasil menemukan emergency buoy. Mereka juga menemukan Julia dan Oscar yang berjuang untuk bertahan hidup. Atas perintah Victor, Julia dan Oscar dievakuasi dan dimasukkan ke dalam kapal. Padahal sebenarnya Victor dilarang membawa warga sipil karena hal itu bertentangan dengan peraturan. Olsha menilai Victor sudah membawa kesalahan yang kedua kalinya. Di sisi lain, Victor juga merasa lega karena badan kapal hanya mengalami sedikit goresan akibat gangguan paus dan manuver melarikan diri dari Kraken tadi. Setelah itu, Victor menginterogasi Julia dan Oscar soal guncangan yang menenggelamkan Yermak serta menghancurkan camp tim Julia. Julia lalu menjelaskan, sebelum guncangan terjadi, Julia dan Oscar meluncurkan 2 bom ke dasar laut atas perintah ketua tim. Namun daya ledak bom ini tergolong standar, sehingga Julia yakin guncangan yang tadi bukan akibat dari ledakan bom. Setelah interogasi selesai, Oscar menilai keterangan Julia membuat mereka rawan dicurigai sebagai penyebab Yermak tenggelam. Waktu pun berlalu, tim Victor tidak juga menemukan Yermak meskipun mereka sudah melakukan pencarian di sekitar lokasi emergency buoy. Tim Victor terus melanjutkan operasi agar mereka bisa menghancurkan senjata rahasia Yermak sebelum diambil alih oleh musuh. Victor lalu mengobrol dengan seorang kru kepercayaannya soal Alex. Ternyata Victor sering berselisih dengan Alex karena Alex sering membuat masalah. Dan karena hal inilah, Victor menjalankan operasi dengan terpaksa, meskipun ia tetap bekerja dengan profesional. Selang beberapa jam, proses pencarian membuat Zapolli mendekati unit pengeboran minyak yang sebelumnya gagal dihubungi oleh Oscar. Saat tim Victor masih mengamati situasi, Kraken akhirnya menampakkan diri dan menyerang unit pengeboran minyak. Неизвестный объект прямо перед платформой. Dalam waktu singkat saja, fasilitas dan seisinya pun hancur akibat serangan Kraken. Setelah itu, radar Zapolli mendeteksi Kraken sedang bergerak menuju kapal mereka. Takut ancaman besar Kraken, Victor memerintahkan kru untuk melakukan manuver melarikan diri. Nah, bagi Olsha, Victor sudah membuat kesalahan yang ketiga. Jadi sesuai kesepakatan, Olsha mengambil alih posisi kapten dan memerintahkan kru untuk menyerang Kraken. Atas perintah Olsha, 2 torpedo diluncurkan ke arah Kraken. Selang beberapa detik, 2 torpedo pun meledak dan semua orang yakin kalau senjata itu mengenai tubuh Kraken. Namun nyatanya, radar masih mendeteksi pergerakan Kraken. Melihat Olsha bingung harus bertindak apa, Victor kembali menjadi kapten dan memerintahkan kru untuk melakukan manuver melarikan diri. Dalam situasi ini, Zapolli terkena serangan tentakel Kraken yang memicu munculnya api di ruang torpedo dan menyebabkan kebakaran. Victor segera mencari solusi. Dia memerintahkan kru untuk memadamkan api. Kemudian Victor menyadari jika Kraken mendekati Zapolli, karena kapal itu terus menimbulkan suara. Dari sini Victor lalu mengeluarkan perintah agar kapal menjalankan mode senyap, supaya Kraken tidak lagi terpancing untuk menyerang.
Dan sebagai bagian dari mode senyap, para kru bergegas mematikan sistem agar tidak mengganggu kendali kapal. Kru juga menghentikan pemadaman kebakaran dan meninggalkan ruang torpedo begitu saja. Saat ruang torpedo sudah ditutup, Victor langsung mengaktifkan semprotan gas freon di ruang tersebut. Alhasil, kebakaran berhasil dipadamkan. Akhirnya, mode senyap membuat Zapoli berhasil kabur dari Kraken. Mengingat situasinya sudah aman, para kru yang terluka akhirnya diobati. Julia lalu mendapatkan informasi bahwa Victor sebenarnya mempertaruhkan pekerjaannya demi mengevakuasi Julia dan Oscar. Sejak saat itu, Julia mulai percaya pada Victor. Setelah itu, Victor meminta laporan terkait kondisi kapal saat ini. Ternyata kebakaran tadi mengakibatkan torpedo tidak bisa lagi digunakan, sehingga kapal tidak memiliki senjata. Dan bahayanya, kapal bisa rusak parah jika terkena serangan dari Kraken lagi. Demi keselamatan bersama, Victor memutuskan untuk membawa Zapoli ke pangkalan terlebih dahulu agar ia bisa melaporkan serangan Kraken dan mendapatkan solusi. Saat Zapoli mulai bergerak menuju pangkalan, Julia menemui Victor untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi menurut Julia, guncangan yang menghantam Yermak dan camp tim pakar geologi ditimbulkan oleh erupsi. Erupsi inilah yang diyakini membangunkan Kraken dari fase hibernasi, hingga akhirnya monster itu pun menyerang Yermak dan menenggelamkannya. Menurut sifat alaminya, gurita akan membawa Yermak ke sarangnya. Dan saat itu Julia mendesak Victor untuk mematikan sonar agar suaranya tidak memancing kedatangan Kraken. Karena setelah mengamati perilaku Kraken, Julia yakin bahwa monster itu memiliki pendengaran yang sangat tajam. Tapi Victor tetap menyalakan sonar karena alat itu sangat dibutuhkan. Tak lama kemudian, kru tiba-tiba menangkap sinyal yang berasal dari lokasi terakhir Yermak sebelum dinyatakan hilang. Penemuan ini membuka harapan bahwa para kru Yermak masih hidup. Itulah sebabnya Victor memutuskan untuk kembali melanjutkan operasi pencarian Yermak. Saat Zapoli mendekati area jurang, sinyal yang tertangkap semakin kuat, membuat Victor yakin Yermak ada di dasar jurang. Tapi masalahnya, Zapoli akan mengalami kerusakan berat jika menyelam lebih dalam lagi. Hal ini karena kemampuan Zapoli sudah melemah akibat kerusakan yang ditimbulkan serangan Kraken. Agar operasi pencarian tetap berjalan, Victor memilih menggunakan kapal selam mini yang sedang terhubung dengan Zapoli. Kapal selam mini itu kita sebut saja dengan Atom. Setelah itu, Victor meminta kru bernama Koshkin sebagai kapten Atom. Karena operator Atom harus berjumlah 2 orang, Victor bersedia menjadi operator kedua untuk menggantikan kru yang sedang tidak bertugas. Tak butuh waktu lama, Atom berhasil mencapai area dasar jurang yang menjadi sarang Kraken. Setelah itu, tim Victor akhirnya berhasil menemukan Yermak. Melihat kondisi Yermak, Victor akhirnya percaya bahwa bom tim Julia tidak ada kaitannya dengan insiden Yermak. Pada saat memeriksa Yermak, tim Victor menemukan bagian kapal yang masih utuh. Kebetulan bagian itu berfungsi untuk menghubungkan Atom dengan Yermak. Setelah kedua kapal berhasil dihubungkan, tim Victor memasuki Yermak untuk melakukan pemeriksaan. Alhasil, mereka menemukan Alex dan para kru lainnya masih hidup, walaupun kondisinya sudah lemah. Ternyata selama ini Alex terus berusaha mengirimkan sinyal SOS setiap beberapa jam sekali. Namun sinyal itu dibuat singkat agar suaranya tidak sampai memancing Kraken. Victor lalu memerintahkan Koshkin memindahkan kru Yermak ke Atom sesuai dengan kapasitas kapal. Sedangkan Victor bertahan di Yermak bersama dengan Alex dan kru lain yang masih tersisa. Mereka menunggu giliran untuk dipindahkan. Lalu sebelum berangkat menuju Zapoli,
Koshkin memasang alat pelacak lokasi pada Yermak agar nanti ia bisa kembali ke lokasi Yermak dengan mudah. Namun, Koshkin mematikan alat pelacak tersebut karena sebelumnya Victor melarang penggunaan alat pelacak demi mencegah suara yang bisa memancing Kraken. Di dalam Yermak, Victor melaksanakan misi utamanya untuk menghancurkan senjata rahasia yang disebut Ultimate. Victor bekerja sama dengan Alex, dan akhirnya mereka pun berhasil mengaktifkan kembali sistem Yermak. Untuk mengantisipasi serangan Kraken, Victor lalu memutuskan untuk menggunakan Ultimate untuk melawan Kraken. Sementara itu, Koshkin berhasil memindahkan para kru Yermak ke Zapoli. Koshkin lalu mencari orang agar bisa menjadi operator kedua Atom, agar ia bisa kembali ke Yermak dengan lancar. Akhirnya, Julia membujuk Oscar agar bersedia menjadi operator kedua Atom, karena Oscar berpengalaman menjadi kru kapal selam. Di saat Koshkin sudah kembali ke Yermak untuk mengevakuasi Victor dan kru lain, Kraken tiba-tiba muncul dari dasar jurang dan langsung menyerang Zapoli. Kemungkinan Kraken terpancing oleh suara sonar dari Zapoli. Olsha lalu memerintahkan kru untuk membawa Zapoli menyelam lebih dalam lagi demi menghindari serangan Kraken. Mereka juga menjalankan mode senyap agar Kraken tidak bisa mendeteksi lokasi kapal. Masalahnya, jika semakin lama Zapoli berada di kedalaman, maka kondisi kapal itu akan semakin terancam. Semua kru berharap Kraken segera pergi agar kapal mereka bisa naik ke permukaan dan tidak mengalami kerusakan serius. Pada saat Koshkin mencoba menghubungkan Atom dengan Yermak, ia tak sengaja membuat kapalnya menyentuh alat pelacak lokasi di Yermak, sehingga alat itu pun kembali aktif. Begitu mendengar suara alat itu, Kraken langsung berhenti mencari Zapoli dan beralih ke arah Yermak. Situasi jadi menakutkan saat Kraken mulai menyerang Yermak. Di sisi lain, Victor dan Alex bekerja sama mempersiapkan Ultimate agar senjata itu bisa digunakan untuk menyerang Kraken. Setelah bekerja sama, akhirnya Victor dan Alex berhasil mengaktifkan kembali Ultimate. Dengan kekuatan dahsyatnya, Ultimate mampu memusnahkan Kraken saat monster itu sedang melilit Yermak. Ternyata efek serangan Ultimate sangat luar biasa, bahkan sampai menembus luar angkasa. Inilah sebabnya Angkatan Laut Rusia tidak ingin jika Ultimate diambil alih oleh pihak lawan. Setelah itu, Victor dan yang lainnya bergegas memasuki Atom secepat mungkin, karena dalam waktu kurang dari 5 menit, Ultimate akan hancur dan membuat Yermak meledak dengan dahsyat. Ternyata Victor sebelumnya sudah mengaktifkan mode penghancuran otomatis Ultimate sebagai bagian dari misi utamanya. Dengan penuh perjuangan, Victor dan kru lain akhirnya berhasil memasuki Atom. Namun tak lama kemudian, Yermak jatuh ke area jurang saat Atom masih terhubung dengan Yermak. Di tengah kondisi berbahaya itu, Alex berhasil menekan tombol darurat untuk melepaskan alat penghubung, sehingga Atom pun bisa terlepas dari Yermak, tepat sesaat sebelum kapal itu akhirnya meledak. Beberapa waktu kemudian, Zapoli berhasil naik ke permukaan. Semua orang di kapal menunggu kembalinya Atom dengan penuh harapan. Setelah itu, Atom berhasil naik ke permukaan dan membawa semua penumpangnya hidup-hidup. Kini Victor dan Alex bisa berdamai karena keberhasilannya membunuh Kraken. Setelah semua penumpang Atom dievakuasi, Zapoli bergerak menuju kembali ke pangkalan, dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia Besti, keseluruhan alur cerita film Kraken yang dirilis pada tahun 2025. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye Besti!